Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan tukang gambar. Seperti biasa, tukang gambar akan menceritakan berbagai misteri dan kisah mistis yang ada di Indonesia. Dan pada video kali ini, tukang gambar akan menceritakan salah satu kisah mistis dari seorang juru parkir yang hampir menjadi korban atau tumbal dari sebuah praktik pesugihan. Mungkin kalian pernah mendengar istilah pesugihan uang basangan. Nah, jika biasanya para pelaku pesugihan akan melakukan berbagai hal aneh dan mengerikan untuk mendapatkan tumbal, berbeda cerita dengan praktik pesugihan uang basangan ini. Menurut Hasanah Kejawen, uang basangan adalah uang yang dengan sengaja disebar atau dibuang oleh pelaku pesugihan untuk mencari tumbal. Dan siapapun nanti yang menemukan dan mengambil uang tersebut, maka secara otomatis orang itu akan menjadi tumbal dari praktik pesugihan ini. Nah, salah satu kisah dari praktik pesugihan uang basangan ini pernah dialami oleh seorang juru parkir bernama Wardi. Hari itu seperti biasa, Pak Wardi bekerja di sebuah tempat parkir. Pak Wardi berpikir mungkin hari itu adalah hari keberuntungannya. Karena setelah bekerja selama bertahun-tahun di tempat itu, baru kali ini ia menemukan uang dalam jumlah yang cukup banyak. Uang itu ia temukan jatuh di depan sebuah toko yang tidak jauh dari tempat ia bekerja. Karena jumlahnya yang banyak, Pak Wardi merasa bingung harus ia apakan uang tersebut. Lantas Pak Wardi pun memasukkan uang tersebut ke dalam dompet miliknya. Dan sore harinya, setelah selesai dengan pekerjaannya, ia langsung pulang dan berniat memberikan uang yang ia temukan itu kepada istrinya. Sesampainya di rumah, Pak Wardi kemudian menceritakan apa yang tadi ia alami di tempat kerja, dan kemudian menunjukkan uang yang tadi ia temukan. Namun ternyata sang istri menolak uang tersebut, dengan alasan takut kualat, dan kemudian meminta Pak Wardi untuk mengembalikan uang tersebut. Pak Wardi yang bingung hendak mengembalikan uang tersebut kepada siapa, akhirnya memutuskan untuk menyimpan uang tersebut sambil menanti apa yang akan terjadi nanti malam. Namun sebenarnya, saat itu perasaan Pak Wardi sudah tidak enak dan mulai merasakan firasat buruk. Singkat cerita, malam harinya sekitar pukul 12:30 malam, terdengar suara ketukan pintu yang diketuk dari luar. Awalnya Pak Wardi berpikir, mungkin itu adalah orang yang hendak mengambil uang yang tadi ia temukan. Namun mengingat waktu pada saat itu sudah tengah malam, ia jadi ragu dan merasa ada yang tidak beres. "Siapa di luar?" teriak Pak Wardi dari dalam rumah. Namun tidak ada jawaban dari tamu di luar. Seketika Pak Wardi dan istrinya merasa merinding dan ketakutan. Kemudian dengan tubuh yang gemetaran, Pak Wardi memaksakan diri untuk mengintip tamu tersebut dari celah kaca jendela yang berada di samping pintu rumahnya. Dan betapa terkejutnya Pak Wardi saat mengetahui bahwa yang mengetuk pintu rumahnya adalah sosok yang sangat mengerikan. Makhluk itu memiliki perawakan mirip monyet, namun badannya tinggi besar, dan tentunya memiliki bulu halus yang sangat lebat di sekujur tubuhnya. Bingung hendak melakukan apa, Pak Wardi lalu nekat menanyakan kepada makhluk itu. "Kenapa kamu kesini? Apa yang kamu cari?" tanya Pak Wardi sambil gemetaran. "Aku butuh nyawamu," jawab makhluk itu dengan suara yang menakutkan, sambil sesekali menyebut soal uang. Mendengar jawaban makhluk itu, seketika Pak Wardi teringat akan uang yang ia temukan siang tadi. Ia mulai paham bahwa uang yang ditemukannya adalah uang pesugihan. Tanpa ragu, Pak Wardi kemudian berlari mengambil uang tersebut. Lalu dengan cepat ia melemparkan semua uang itu ke arah makhluk mengerikan tersebut, melalui lubang angin yang ada di atas pintunya. Dan benar saja, tak lama setelah Pak Wardi melempar uang tersebut, perlahan-lahan suara makhluk itu mulai menghilang dari depan pintu rumahnya. Malam itu Pak Wardi dan istrinya merasa sangat ketakutan, sebab hanya karena menemukan uang di jalan, hampir saja mereka kehilangan nyawa. Dan itulah kisah dari Pak Wardi, seorang juru parkir yang hampir saja menjadi tumbal dari pesugihan uang basangan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar tidak asal mengambil uang atau barang apapun yang kita temukan di jalanan.
karena kita tidak pernah tahu hal-hal apa yang ada di balik uang atau barang tersebut. Sekian video dari tukang gambar, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.